Dorea Ida, di unmute lewat dulu ya, atau gimana? Tadi sudah buka 9. Mau ikut baca atau lewat dulu ya? Langsung ke link-link aja deh. Yeskiel 9. Orang-orang fasik di Yerusalem dibunuh. Ayat 1. Lalu aku mendengar dia berseru dengan suara yang nyaring. Maju kemari, hai yang harus menjalankan hukuman atas kota ini. Masing-masing dengan alat pemusnah di tangannya. 2. Lihat 6 orang laki-laki datang dari jurusan pintu gerbang atas yang menghadap ke utara. Masing-masing dengan alat pemukul di tangannya. Dan satu orang di antara mereka berpakaian lenan dan di sisinya terdapat suatu alat penulis. Mereka ini masuk dan berdiri di samping mezbah tembaga. 3. Pada saat itu kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas kerub. Tempatnya semula ke atas ambang pintu bait suci dan dia memanggil orang yang berpakaian lenan dan yang mempunyai alat penulis di sisinya. 4. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota yaitu Yerusalem dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. 5. Dan kepada yang lain-lain aku mendengar dia berfirman, ikutilah dia dari belakang melalui kota itu dan pukullah sampai mati. Janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Amin. Yeskel pasal 9 ayat 6 ya. Maaf, tadi saya telat. Oh ya, berarti setelah Dorea Ida, Mbak Karla ya. Iya, iya, iya. Oke, oke. Yeskel pasal 9 ayat 6. Orang-orang tua, taruna-taruna dan dara-dara, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu jangan singgung. Dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Ayat 7, kemudian firman-Nya kepada mereka, najiskanlah bait suci itu dan penuhilah pelantaran-pelantarannya dengan orang-orang yang terbunuh. Pergilah, mereka pergi keluar dan memukuli orang-orang sampai mati di dalam kota. 8. Sedang mereka memukuli orang-orang sampai mati, waktu itu aku tinggal di belakang. Aku sujud dan berseru, kataku, aduh Tuhan Allah, apakah engkau memusnahkan seluruh sisa Israel di dalam mencurahkan amarahmu atas Yerusalem. 9. Jawabnya kepadaku, kesalahan kaum Israel dan Yehuda sangat banyak, sehingga tanah ini penuh hutang darah, dan kota ini penuh ketidakadilan. Sebab mereka berkata, Tuhan sudah meninggalkan tanah ini dan Tuhan tidak melihatnya. 10. Karena itu aku juga tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Kelakuan mereka akan kutimpakan atas kepala mereka. Amin. 11. Lihat orang yang berpakaian lenan itu dan yang mempunyai alat penulis di sisinya memberikan laporan, katanya, aku sudah kerjakan seperti engkau perintahkan kepadaku. Yeskiel 10 ayat 1. Kemuliaan Tuhan meninggalkan bait suci. Lalu aku melihat sungguh di atas cakrawala yang di atas kepala kerub tampak di atas mereka sesuatu yang menyerupai tahta yang seperti permata lazurit kelihatannya. 2. Maka ia berkata kepada orang yang berpakaian lenan itu, masuklah ke bawah kerub dari antara roda-rodanya dan penuhilah rangkup tanganmu dengan bara api dari tengah-tengah kerub itu dan hamburkan ke atas kota itu. Lalu aku melihat dia masuk. 3. Kerub-kerub itu berdiri di sebelah selatan bait suci. Waktu orang itu masuk ke tengah-tengah roda-rodanya dan segumpal awan memenuhi pelataran dalam. 4. Dalam pada itu kemuliaan Tuhan naik dari atas kerub dan pergi ke atas ambang pintu bait suci. Dan bait suci ini dipenuhi oleh awan itu dan pelatarannya penuh dengan sinar kemuliaan Tuhan. Amin. Ayat Ayat 5.
Saya atau Bu Siapa? Lampita dulu toh? Oh, silakan. Ayu dulu. Setelah Ayu. Ayu, Ibu Renti. Ayat 5. Suara sayap kerub itu terdengar sampai pelataran luar seperti suara Allah yang Maha Kuasa kalau ia berfirman. 6. Ia memerintahkan kepada orang yang berpakaian lenan itu, ambillah api dari tengah-tengah roda-rodanya, dari tengah-tengah kerub itu. Maka yang berpakaian lenan ini pergi berdiri di samping salah satu dari roda-roda itu. 7. Lalu seorang kerub itu mengulurkan tangannya dari tengah kerub-kerub ke api yang ada di tengah-tengah mereka, diambil ya sedikit dan ditaruhnya di dalam tangan orang yang berpakaian lenan. Orang ini menerimanya dan pergi. 8. Pada kerup-kerup itu tampak yang menyerupai tangan manusia di bawah sayap mereka. 9. Aku melihat sungguh di samping kerup-kerup itu terdapat 4 roda. Satu roda di samping seorang kerup. Dan roda-roda ini kelihatannya seperti kilauan permata biru. Amin. Ayat 10. Kelihatannya keempatnya adalah serupa, seolah-olah roda yang satu di tengah-tengah yang lain. Ayat 11. Kalau mereka berjalan, mereka dapat menuju ke 4 jurusan tanpa berbalik kalau berjalan, karena tempat mana yang dituju oleh yang di muka. Kesitulah pergi yang lain-lain, tanpa berbalik kalau berjalan. Ayat 12. Seluruh badan mereka, punggungnya, tangannya, sayapnya, dan roda-rodanya penuh dengan mata sekelilingnya. Ya, roda-roda mereka berempat juga. Ayat 13. Aku dengar bahwa roda-rodanya disebut puting beliung. 14. Masing-masing mempunyai 4 muka. Muka yang pertama ialah muka kerub. Yang kedua ialah muka manusia. Yang ketiga ialah muka singa. Dan yang keempat ialah muka Raja Wali. Amin. Saya, Bu. Ibu Marina. Ibu Setelah Yoyo. Ibu Marina, baru Bu Lampita. Oke. Ayat 14 ya, Bu. 15, Bu. 15 ya. 15. Kerup-kerup itu naik ke atas, itulah makhluk-makhluk hidup yang dahulu kulihat di tepi sungai Kebar. Kalau kerup-kerup itu berjalan, roda-roda itu juga berjalan di samping mereka. Kalau kerup-kerup itu mengangkat sayapnya untuk terbang dari tanah, roda-roda itu tidak bergerak dari samping mereka. Kalau kerup-kerup itu berhenti, roda-roda itu berhenti. Kalau kerup-kerup itu naik ke atas, roda-roda itu sama-sama naik dengan mereka. Sebab roh makhluk-makhluk hidup itu ialah di dalam roda-roda itu. Lalu kemuliaan Tuhan pergi dari ambang pintu bait suci dan hinggap di atas kerup-kerup. Dan kerup-kerup itu mengangkat sayap mereka. Dan waktu mereka pergi, aku lihat mereka naik dari tanah roda-rodanya bersama-sama dengan mereka. Lalu mereka berhenti dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah timur, sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Amin. Bu Lampita. Oke. Yehezkiel 10 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Itulah makhluk-makhluk hidup yang dahulu kulihat di bawah Allah Israel di tepi sungai Kebar, dan aku mengerti bahwa mereka adalah kerup-kerup. Ayat 21. Masing-masing mempunyai 4 muka, dan bagi musuh masing-masing ada 4 sayap, dan di bawah sayap mereka ada yang berbentuk tangan manusia. 22. Kelihatannya muka mereka adalah serupa dengan muka yang kulihat di tepi sungai Kebar, masing-masing berjalan lurus ke mukanya. Yehezkiel 11 ayat 1. Pemimpin-pemimpin Israel dihukum. Ayat 1. Lalu roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pintu gerbang timur dari rumah Tuhan. Pintu yang menghadap ke sebelah timur. Lihat, di dalam pintu gerbang itu ada sebuah ada 25 orang, dan di antara mereka kulihat Yaazanya bin Azur dan Pelasa bin Benaya, yaitu pemimpin-pemimpin bangsa. Ayat 2, firman yang kepadaku, hai anak manusia, inilah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan menabur nasihat jahat di kota ini. Amin.
Ibu Nur, Ayat 3, ya mengatakan, bukankah belum lama berselang rumah-rumah kita dibangun kembali? Kota inilah Kota inilah periuk dan kita dagingnya. 4. Oleh sebab itu bernubuatlah melawan mereka. Bernubuatlah, hai anak manusia. 5. Maka roh Tuhan meliputi aku dan Tuhan berfirman kepadaku. Katakanlah, beginilah firman Tuhan. Kamu berkata-kata begini, hai kaum Israel, dan aku tahu apa yang timbul dalam hatimu. 7. Orang-orang yang kamu bunuh di kota ini bertambah banyak dan kamu penuhi jalan-jalannya dengan mereka. 7. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Orang-orang yang kamu bunuh di kota ini, merekalah dagingnya dan kota inilah periuk, tetapi kamu akan kugiring keluar dari dalamnya. Amin. Ayat 8. Kamu takut kepada pedang, tetapi aku akan mendatangkan pedang atasmu. Demikianlah firman Tuhan. 9. Aku akan menggiring kamu keluar dari dalamnya dan menyerahkan kamu di tangan orang-orang asing dan menjatuhkan hukuman-hukuman kepadamu. 10. Kamu kamu akan rebahan karena pedang dan di tanah Israel aku akan menghukum kamu dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. 11. Kota ini tidak akan menjadi periuk bagimu ataupun kamu seakan-akan daging di dalamnya. Di tanah Israel aku akan menghukum kamu. 12. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan karena kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku dan peraturan-peraturanku tidak kamu lakukan. Bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Amin. 13. Maka sedang aku bernubuat, matilah pelacak bin Benaya. Lalu aku sujud dan berseru dengan suara nyaring. Kataku, aduh Tuhan Allah, apakah engkau menghabiskan sisa Israel? Janji tentang pembaharuan Israel. 14. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. 15. Hai anak manusia, penduduk Yerusalem berkata tentang semua saudara-saudaramu, tentang kaum kerabatmu dan segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Mereka telah jauh dari Tuhan, kepada kami tanah ini diberikan menjadi milik. 16. Oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, walaupun aku membawa mereka jauh-jauh di antara bangsa-bangsa dan menyerahkan mereka di negeri-negeri itu, dan aku menjadi tempat kudus yang sedikit artinya bagi mereka di negeri-negeri di mana mereka datang. Udah ya? Aku nggak ngerti. sampai Ya udah. 17. Oh, sampai 17 ya. Oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berseterak. Dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Amin. Mbak Wulan, Ya, Bu. diambil. Yeskiel 11 ayat 18. Maka sesudah mereka datang di sana, mereka akan menjauh segala segala di segala dewa-dewanya yang menjijikan dan segala perbuatan-perbuatan yang keji dan dari tanah itu. 19. Aku akan memberitahukan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. 20. Supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia, maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. 21. Mengenai mereka yang hatinya berpaut pada dewa-dewanya yang menjijikan dan pada perbuatannya yang keji, aku akan
menimpakan kelakuan mereka atas kepalanya sendiri. Demikianlah firman Tuhan Allah. 22, maka kerup-kerup ini mengangkat sayap mereka dan roda-rodanya bergerak bersama-sama dengan mereka. Sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Amin. Bu Linda, di-unmute. Di-unmute Bu Linda. Ya. Ya, ayat 23. Lalu kemuliaan Tuhan naik ke atas dari tengah-tengah kota dan hinggap di atas gunung yang di sebelah timur kota. Dan roh itu mengangkat aku dan membawa aku kembali di dalam penglihatan yang dari roh Allah ke negeri Kasdim kepada para buangan. Lalu menghilanglah penglihatan yang kulihat itu daripadaku. Ayat 25, dan aku sampaikan kepada para buangan itu segala sesuatu yang diperlihatkan Tuhan kepadaku. Yehezkiel 12. Yehezkiel melambangkan pembuangan Israel. Ayat 1. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak yang mempunyai mata untuk melihat, tetapi tidak melihat, dan mempunyai telinga untuk mendengar, tetapi tidak mendengar, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Amin. Yeskel 12 ayat 3. Maka engkau anak manusia, sediakanlah bagimu barang-barang seorang buangan, dan berjalanlah seperti seorang buangan pada siang hari di hadapan mata mereka. Pergilah dari tempat sekarang ke tempat yang lain seperti seorang buangan di hadapan mata mereka. Barangkali mereka akan insaf bahwa mereka adalah kaum pemberontak. 4. Bawalah barang-barangmu itu keluar seperti barang-barang seorang buangan pada siang hari di hadapan mata mereka, dan engkau sendiri harus keluar pada malam hari di hadapan mata mereka seperti seorang yang harus keluar dan pergi ke pembuangan. Ayat 5, di hadapan mata mereka perbuatlah sebuah lubang di tembok dan keluarlah dari situ. Ayat 6, di hadapan mata mereka taruhlah barang-barangmu ke atas bahumu dan bawalah itu keluar pada malam gelap. Engkau harus menutupi mukamu sehingga engkau tidak melihat tanah, sebab aku membuat engkau menjadi lambang bagi kaum Israel. Ayat 7, lalu kulakukan seperti diperintahkan kepadaku. Aku membawa pada siang hari barang-barang seperti barang-barang seorang buangan, dan pada malam hari aku membuat dengan tanganku sebuah lubang di tembok. Pada malam gelap aku keluar, dan di hadapan mata mereka aku menaruh barang-barangku ke atas bahu. Amin. Ayat 8. Pada hari besoknya datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, bukankah ditanya oleh kaum Israel, kaum pemberontak itu kepadamu, apakah yang kau lakukan ini? Ayat 10. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Ucapan ilahi ini mengenai Raja di Yerusalem dan seluruh kaum Israel yang tinggal di sana. Ayat 11, katakanlah, aku menjadi lambang bagimu, seperti yang kulakukan ini, begitulah akan berlaku kepada mereka sebagai orang buangan, mereka akan pergi ke pembuangan. Ayat 12, dan raja yang di tengah-tengah mereka akan menaruh barang-barangnya ke atas bahunya pada malam gelap dan akan pergi keluar. Orang akan membuat sebuah lubang di tembok supaya ada baginya jalan keluar. Ia akan menutupi mukanya supaya ia tidak akan melihat
tanah itu. Amin. Ayat 16. Aku akan masang jaringku untuk menangkap dia, dan di dalam perangkapku akan terjebak, dan aku akan membawa dia ke Betel, tanah orang. Tetapi tanah itu sendiri tidak akan dilihatnya. Ia akan mati di sana. Dan semua yang di sekitarnya, para pembantunya dan tentaranya, akan ku hamburkan ke semua mata angin, dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku menyerahkan mereka di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan mereka ke semua negeri. Tetapi aku akan meninggalkan sedikit dari mereka yang luput dari pedang, dari kelaparan, dan dari tempat, supaya mereka menceritakan segala perbuatan-perbuatan mereka yang keji di arah bangsa-bangsa di mana mereka datang, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Amin. 18. Hai anak manusia, makanlah makananmu dengan gemetar dan minumlah air dengan menggigil dan dengan hati yang cemas. 19. Dan katakanlah kepada penduduk negeri ini, beginilah firman Tuhan Allah tentang penduduk Yerusalem yang di tanah Israel, mereka akan makan makanannya dengan hati yang cemas dan minum air dengan hati yang gundah gulana, supaya tanah mereka menjadi sunyi sepi lantaran isinya sudah senyap, oleh karena kekerasan yang dilakukan oleh semua yang tinggal di sana. 20. Kota-kota yang masih didiami orang akan menjadi reruntuhan, dan tanah itu akan menjadi sunyi sepi, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. 21. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, sindiran apakah itu yang hidup di antara kamu di tanah Israel, yang berbunyi, sudah lama berselang, tetapi satu penglihatan pun tak jadi. Amin. Bu Kristi. Ayat 23, oleh karena itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menghentikan sindiran ini dan orang tidak akan mengucapkannya lagi di tanah Israel. Sebaliknya katakanlah kepada mereka, waktunya sudah dekat dan tiap penglihatan akan jadi. 24, sebab tidak akan ada lagi penglihatan yang menipu ataupun tenungan yang menyesatkan di tengah-tengah kaum Israel. 25, sebab aku Tuhan akan berfirman, dan apa yang kufirmankan akan terjadi, dan firman itu tidak akan ditunda-tunda lagi, sebab pada masa hidupmu, hai kaum pemberontak, aku akan mengucapkan suatu firman dan aku akan menggenapinya, demikianlah firman Tuhan Allah. 26, lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, lihatlah, kaum Israel berkata, penglihatan yang dilihatnya itu harinya masih jauh, nubuatan yang diucapkannya waktunya masih lama. Amin. Ayat 28, oleh karena itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, tidak satu pun dari firmanku akan ditunda-tunda, apa yang kufirmankan akan terjadi, demikianlah firman Tuhan Allah. Yeskiel pasal 13, hukuman terhadap nabi-nabi palsu. Ayat 1, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. 2, hai anak manusia, bernubuatlah melawan nabi-nabi Israel, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka yang bernubuat sesuka hatinya saja. Dengarlah firman Tuhan. Ayat 3, beginilah firman Tuhan Allah, celakalah nabi-nabi yang bebal, yang mengikuti bisikan hatinya sendiri dan yang tidak melihat sesuatu penglihatan. Ayat 4, seperti anjing hutan di tengah-tengah reruntuhan, begitulah nabi-nabimu, hai Israel. Amin. Ayat 5, kamu tidak mempertahankan lobang-lobang pada tembokmu dan tidak mendirikan tembok sekeliling rumah Israel, supaya mereka dapat tetap berdiri di dalam peperangan pada hari Tuhan. Ayat 6, penglihatan mereka menipu dan tenungan mereka adalah bohong. Mereka berkata, demikianlah firman Tuhan, padahal Tuhan tidak mengutus mereka dan mereka menanti firman itu digenapinya. 7. Bukankah penglihatan tipuan yang kamu lihat dan tenungan bohong yang kamu katakan? Kalau kamu berkata, demikianlah firman Tuhan, padahal aku tidak berbicara. 8. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena kamu mengatakan kata-kata dusta
dan melihat perkara-perkara bohong, maka aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. 9. Aku akan mengacungkan tanganku melawan nabi-nabi yang melihat perkara-perkara yang menipu dan yang mengucapkan tenungan-tenungan bohong. Mereka tidak termasuk perkumpulan umatku dan tidak akan tercatat dalam daftar kaum Israel dan tidak akan masuk lagi di tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Amin. 10. Oleh karena, ya sungguh karena mereka menyesatkan umatku dengan mengatakan damai sejahtera, padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Mereka itu mendirikan tembok dan lihat mereka mengapurnya. 11. Katakanlah kepada mereka yang mengapur tembok itu, hujan lebat akan membanjir, rambun akan jatuh, dan angin tofan akan bertiup. Ayat 12. Kalau tembok itu sudah runtuh, apakah orang tidak akan berkata kepadamu, di mana sekarang kapur yang kamu oleskan itu? 13. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Di dalam amarahku, aku akan membuat angin tofan bertiup, dan di dalam murkaku hujan lebat akan membanjir. Dan di dalam amarahku rambun yang membinasakan akan jatuh. 14. Dan aku akan meruntuhkan tembok yang kamu kapur itu dan merobohkannya ke tanah, supaya dasarnya menjadi kelihatan. Tembok kota itu akan runtuh dan kamu akan tewas di dalamnya. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Amin. Ayat 15. Begitulah aku akan melampiaskan amarahku atas tembok itu dan kepada mereka yang mengapurnya. Dan aku akan berkata kepadamu, leyap temboknya dan leyap orang-orang yang mengapurnya. 16. Yaitu nabi-nabi Israel yang bernubuat tentang Yerusalem dan melihat baginya suatu penglihatan mengenai damai sejahtera, padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan Allah. Hukuman terhadap nabi-nabi palsu. Ayat 17. Engkau anak manusia, tujukanlah mukamu kepada kaum perempuan bangsamu yang bernubuat sesuka hatinya saja dan bernubuatlah melawan mereka. 18. Katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, celakalah dukun-dukun perempuan yang mengikatkan tali-tali asimat pada semua pergelangan dan mengenakan selubung pada kepala semua orang, tua atau muda, untuk menangkap jiwa orang. Apakah kamu hendak menangkap jiwa orang yang termasuk umatku dan membiarkan orang-orang lain hidup untuk kepentinganmu? Ayat 19. Kamu melanggar kekudusanku di tengah-tengah umatku, hanya demi beberapa genggam jelai dan beberapa potong roti, dengan membunuh orang-orang yang tidak patut mati dan membiarkan hidup orang-orang yang tidak patut hidup. Dalam hal kamu berbohong kepada umatku yang setia mendengar bohong. Lanjut. Ayat 20. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Aku akan menentang tali-tali ajimatmu, dengan mana kamu menangkap jiwa orang, dan aku akan mengoyakkannya dari tanganmu dan melepaskan seperti burung-burung orang yang kamu tangkap. 21. Aku akan mengoyakkannya selubunganmu dan akan melepaskan umatku dari tanganmu, dan mereka tidak langit menjadi mangsa di dalam tanganmu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. 22. Oleh karena kamu melemahkan hati orang benar dengan dusta, sedang aku tidak mendukakan hatinya, dan sebaliknya kamu mengeraskan hati orang fasik, sehingga ia tidak bertobat dari kelakuannya yang fasik itu, dan kamu membiarkan dia hidup. Ayat 23. Oleh sebab itu kamu tidak lagi melihat perkara-perkara yang menipu dan mengucapkan tenungan-tenungan bohong. Aku akan melepaskan umatku dari tanganmu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Amin. 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 Oke, Ibu-Ibu, sebagai ganti saat teduh, kita akan menyaksikan klip dari pelayanan kasih yang diwakili oleh teman-teman PBA di Semarang bulan Juni kemarin. Jadi bisa dilihat klipnya. Jangan berkecil hati Bu Eti, karena yang di Bandung juga nanti tunggu tanggal mainnya ya. Sekarang kita akan lihat dulu untuk klip dari Semarang bulan Juni kemarin. Silahkan Bu Joli. Hadir di bait kudusnya.
Apakah ada kendala, Bu Joli? Karena ya oke, monggo. Di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah. Terima kasih Bu Joli dengan penuh perjuangan karena yang dipakai adalah bukan laptop yang biasanya. Haleluya. Jadi itu tadi cuplikan, jadi saya gabungkan klip demi klip sebisa mungkin karena kami kekurangan tenaga dokumentasi waktu itu. Jadi semua merangkap apa yang bisa dikerjakan hajar ya kan. Dan ini semua diwakilkan oleh anggota komunitas baca Alkitab, perempuan baca Alkitab itu ada Bu Joli, ada Bu Ayu, kemudian ada Evi dan saya sebagai penggembira di situ. Jadi untuk ibu-ibu yang lainnya diharapkan karena saya berdoa dengan sepenuh hati bisa ikut untuk tahun depan di Jogja. Nanti pengumuman menyusul setelah ini, oke? Untuk yang tahun kemarin di Bandung, jangan ini kok yang di Bandung belum diputer ya klip-klipnya karena saya waktu itu nggak ikut ibu-ibu. Jadi video masih ada di HP Bu Joli. Jadi saya menunggu Bu Joli untuk mengirimkan ke saya. Nanti saya buatkan, oke? Jadi untuk pertemuan yang berikutnya saya bisa kasih ke Bu Joli untuk dibagikan ke Ibu sebagai kenang-kenangan untuk yang ikut di tahun kemarin di Bandung. Oke, sekarang masuk ke sharing Rema. Di Yehezkiel 9 ayat 13 ini saya mau bagi sedikit dulu. Jadi kadang tuh kita mikir kan, Tuhan kan baik. Masa sih dia tega tuh hukum umatnya? Jadi katanya kan bangsa yang dikasihi, tapi kok tega sih gitu. Tapi tadi kita baca panjang lebar dari Yehezkiel pasal 9 sampai 13, kita dikasih lihat sisi Tuhan yang tegas soal dosa. Jadi bukan karena dia kejam, tapi karena dia itu serius dengan yang namanya kekudusan. Nah, Tuhan tuh sampai nyuruh malaikat loh ngecap tanda T, tweng 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 gitu. Itu buat semua yang setia sama Tuhan, yang masih mau denger-dengeran sama Tuhan dikasih cap T, twing twing twing, setia setia setia. Terus dia kan nyuruh 4 malaikat kan sama 1 juru tulis. Nah, 1 juru tulis itu tuh disuruh ngecapin satu-satu dikasih tanda nih, ini yang setia, ini yang setia. Yang lainnya suruh apa? Disuruh membunuh dimulai dari bait Allah sampai keluar itu dihabiskan. Jadi kadang tuh kita jangan fokus sama hukuman Tuhan ya kan. Di tengah semua itu hukuman-hukuman itu tuh malah dibilang di Yehezkiel pasal 11 ayat 19, aku akan memberikan kepada mereka hati yang baru dan roh yang baru. Jadi
Tuhan tuh nggak cuma mau hukum kita atau hukum bangsa Israel, tapi Tuhan tuh mau mengubah kita tuh dari dalam. Ya. Inner beauty kita tuh sama Tuhan mau dipercantik lagi ya kan. Kalau yang suka apa namanya lihat-lihat medsos ya kan, entah itu di TikTok, entah itu mungkin di YouTube, ada kita lihat kalau skincare itu tuh apa namanya nggak ada yang istilahnya nggak ada yang sakit gitu loh. Untuk skincare yang bagus pasti kita sakit, yang di laser lah, yang di apa gitu. Nah, kita juga inner beauty kita tuh dihajar dulu sama Tuhan supaya kita jadi lebih cantik di hadapan Tuhan. Jadi kita tuh nggak cuman sekedar orang-orang yang kelihatannya tik-tik rohani, ya kan? Tapi di luarnya rohana atau roh kudus. Nah, kita jangan itu. Jadi Tuhan tuh pengen merubah kita dari dalam keluar gitu. Nggak apa-apa, kita tuh misalnya kita nggak, saya nggak cantik kok Bu, saya nggak pede sama. Saya juga kalau mau dipikir nggak pede. Sebulat ini kan saya hampir memenuhi layar loh. Waduh, gitu kan. Makanya saya agak mundur dikit biar kayak agak-agak langsing dikit gitu. Jadi jangan berkecil hati, Tuhan akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru. Oke, gitu ibu-ibu dari saya dan monggo kita sambar menyambar menjadi satu. Siapa yang mau menyambung? Monggo ibu-ibu. Oke, silakan Bu Ellen. Iya, shalom, selamat malam ibu-ibu. Kita jumpa lagi di Perempuan Baca Alkitab. Iya, saya menyambung tadi yang diberitahukan Ibu Kristi ya. Jadi di sini saya ambil dari Yehezkiel 9 ayat 4. Ya, Yehezkiel 9 ayat 4 dan ayat 6. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Orang-orang tua, teruna-teruna, dan dara-dara, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu jangan singgung. Dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Saya ingat waktu dulu saya sekolah minggu, gitu kita diminta gitu bahwa cari tahu apa arti T, gitu. Dan ternyata T itu kalau di saya di sini cek ya bahwa huruf T itu ada, kalau di bahasa Ibrani itu adalah bahasanya dibaca dengan tau, ya, tau atau taf gitu. Dan itu lambangnya tertulis seperti tanda salib gitu. Nah, di sini kita belajar bahwa ternyata keselamatan itu sudah diberitakan sejak perjanjian lama. Pada saat itu orang belum kenal Kristus. Tapi Tuhan sudah memberi sinyal-sinyal bahwa keselamatan akan terjadi bagi orang-orang yang dimeteraikan dengan tanda atau huruf T, tau itu. Gitu. Dan perjanjian baru kita belajar bahwa Yesus menyelamatkan manusia bukan hanya kehadiran Dia, tapi justru Dia menyelamatkan kita itu ketika Dia mati di kayu salib. Jadi pada saat Dia mati di kayu salib, darahnya tercurah untuk kita semua. Gitu. Dan keselamatan itu berarti kalau di perjanjian baru kita belajar bahwa keselamatan itu datang dari kayu salib, huruf T itu. Dan di sini ada hubungan antara Yehezkiel 9 ayat 4 ini dengan Wahyu 7. Sorry, sebentar. Sebentar, saya buka dulu Wahyu. Mana. Oke, Wahyu 7 ayat 3. Firman Tuhan berkata, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon
sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami di dahi mereka. Poinnya dahi mereka dan memeteraikan. Kemudian di Wahyu 9 ayat 4, dan kepada mereka dipesankan supaya jangan merusakkan rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahi. Dan meterai ini adalah tau itu sendiri, adalah huruf T itu. Jadi di sini kita sungguh bersuka cita karena kita sudah mempunyai meterai itu. Keselamatan itu sudah ada pada kita. Jadi kita harus tetap terus memperkuat iman kita, jangan goyah, dan terus melekat di dalam Tuhan. Melekatnya di dalam Tuhan dengan apa? Dengan terus memperkatakan firman Tuhan. Ini saya sekarang lagi belajar setiap saat memperkatakan firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan itu adalah Yesus Kristus sendiri. Di Yohanes 1 itu dikatakan bahwa firman itu menjadi manusia. Manusia siapa? Manusia Kristus. Jadi kalau kita memperkatakan firman Tuhan itu berarti kita memeluk Tuhan. Tuhan ada di dalam diri kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Tuhan berkati. Terima kasih Bu Ellen. Ya, betul. Jadi simbol T itu adalah bisa diartikan sebagai ada 3 kalau kita mau belajar. Ada simbol perlindungan, kemudian ada simbol kesetiaan pada Tuhan, dan juga itu adalah merupakan simbol dari bayangan mesianik yang disebutkan Bu Ellen tadi, yaitu pralambang salib, di mana itu yang nanti ke depan, ini kan kalau di Yeskiel kan perjanjian lama, jadi nanti ke depannya itu adalah yang merupakan simbol penebusan dalam Yesus Kristus. Jadi jangan khawatir dengan apa yang ada di akhir zaman nanti, kalau kita setia di zaman sekarang. Jadi kalau di zaman akhir kan nanti ada tanda di dahi juga atau di tangan, ya kan? Tapi kita sudah dimeteraikan dengan tanda T itu sendiri. Jadi keselamatan tuh udah jadi jaminan buat kita, asal kita setia sampai akhir. Terima kasih Bu Ellen. Oke, ini saya senang kalau sambar menyambar menjadi satu ini. Jadi kita satu kesatuan. Oke, Ibu-ibu yang mau menambahkan? Bu Cornelia, Bu Linda? Belum. Oh, belum. Oke. Saya, Bu. Ada yang Oke, monggo Ibu Joli. Ya, saya dapat remaknya di Yehezkiel 13 mengenai nabi palsu ya. Jadi pasal 13 ayat 3. Beginilah firman Tuhan Allah, celakalah nabi-nabi yang bebal, yang mengikuti bisikan hatinya sendiri, dan yang tidak melihat sesuai penglihatan. Kita semua di sini pasti kepengen ya kalau segala sesuatu itu asli, barang yang asli, nggak suka yang KW-KW gitu ya. Nah kadang kita sadar nggak sih, tapi ya, sadar nggak bahwa apa yang kita terima itu adalah sesuatu yang asli dan palsu. Nah itu sama juga gitu ya dengan pesan ini kalau saya baca-baca ya. Kita itu di era sekarang ini, di saat-saat sekarang ini, kita tuh banyak menghadapi orang-orang yang mengklaim diri mereka sebagai nabi-nabi yang menyampaikan kehendak Allah. Padahal bisa jadi dia, kalau kita tidak kuat dan peka, bisa jadi itu yang kita baca ini bisa jadi itu berasal dari keinginan hati mereka sendiri, seperti yang dikatakan di Yehezkiel 13 ayat 3, yang mengikuti bisikan hatinya sendiri dan tidak sesuai dengan penglihatan ya. Jadi di sini kita tahu bahwa Allah sendiri kalau kita baca di sini menentang nabi-nabi palsu ya. Jadi ada penyesatan dan upaya-upaya dalam menutupi bahaya. Jadi di sini kita baca nih, kalau 13 ini baca baik-baik apa yang terjadi dengan adanya nabi-nabi palsu ini. Tadi juga dibahas soal perempuan ya di situ. Nah, jadi di sini sih sebenarnya saya apa ya? Saya belajar bahwa pesan yang hendak disampaikan adalah Tuhan itu sebenarnya ingin kita umatnya itu hidup di dalam kebenaran ya, dan tidak disesatkan
oleh berbagai ajaran-ajaran palsu yang pastinya itu akan membawa kehancuran untuk kita sendiri karena kita terlalu percaya gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak disesatkan oleh ajaran palsu ini? Kuncinya cuma satu, yaitu firman Allah ini. Firman Allah yang kita baca ini, itu yang akan membimbing kita sesungguhnya untuk meningkatkan kewaspadaan supaya kalau ada orang-orang yang mengklaim dirinya paling tahu tentang kehendak Allah atas diri kita, kita itu sudah ada warning gitu ya. Karena apa? Karena firman Allah ini yang mendorong kita sebenarnya untuk mengawasi diri kita ini supaya kita itu tidak terjebak dalam satu kepalsuan. Nah, jadi di sini kita diminta untuk was-was ya, untuk was-was terhadap segala sesuatu yang sifatnya palsu. Oleh karena itu, kita memang harus benar-benar peka, benar-benar bergaul intim dengan Tuhan, dan yang paling penting itu membaca firman Tuhan, karena sebenarnya rahasia kehidupan itu dan semuanya ya, itu ada di firman Tuhan yang kita baca ini. Itu aja Bu Kristi, thank you. Ya, thank you Bu Joli. Betul ya. Jadi untuk nabi-nabi palsu ini emang dikit-dikit kata Tuhan, dikit-dikit kata Tuhan gitu. Padahal kita tidak tahu didapat bisikan dari mana ya kan. Jadi itu yang kita harus benar-benar hati-hati. Jadi kalau saya sering ditanya, Bu, terus gimana untuk bisa membedakan kalau dia itu palsu atau asli? Kita bawa ke toko emas ibu-ibu, yaitu kita kembalikan kepada yang paling maha tahu, yaitu Tuhan sendiri. Bagaimana caranya kita melindungi diri kita, ya kita baca terus firman, kita terus doa, kita terus perlengkapi. Seperti yang Bu Ellen bilang tadi, perkatakan firman. Kalau kita memperkatakan firman, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Allah. Perkatakan terus. Itu yang nanti akan juga disebut profetik, doa profetik. Kita ngomong juga tentang profetik. Jadi apa yang kita ucapkan terjadi. Jadi nggak cuman sekedar kita mempercayai namanya sugesti, tapi kita ambil gitu berdasarkan dari firman Allah, perkatakan terjadi. Jadi kita tuh pada saat kita memperkatakan firman Tuhan, kita menggerakkan dari langit itu untuk bergerak, bekerja, dan itu akan terjadi. Nah, gimana caranya kita bisa membedakan mana yang palsu atau mana yang asli supaya kita terlindungi dari semua itu? Begitu kita tuh deket sama Tuhan, Roh Kudus ngasih alarm, ini nggak benar. Nah, suatu ketika begitu kita merasakan yang nggak benar itu, pasti nggak damai sejahtera, pasti deh nggak damai sejahtera. Nah, begitu kita rasakan tidak damai sejahtera, mundur dikit, direm, tunggu, di pause, nah, stop dulu gitu, baru kita bawa dalam doa. Tuhan akan kasih begitu kita baca firman, tapi bukan kayak saya berceritakan kemarin ya, begitu buka 1, 2, 3, blek gitu, nah ini nih gitu, enggak gitu juga. Kita baca, kita renungkan, Roh Kudus akan pimpin kita. Ini loh yang benar, yang kamu dengar tadi salah. Nah, seperti itu. Jadi rutinitas dan hubungan yang kontinu sama Tuhan, nggak sekedar rutinitas, itu membuat kita tuh koneksi sama Tuhan tuh cepet gitu loh. Jadi kalau kita tuh kayak kalau kita baru ya kayak saya misalnya sama Bu Linda. Kalau sekarang saya sama Bu Linda ngobrol kan kayak kaku belum kenal ya toh Bu. Tapi nanti kalau udah kenal Bu Linda datang ke Jogja kan, wah saya bisa ketawa kalau dengar gojekannya Bu Linda tuh bisa jadi. Nah, seperti itu kita sama Tuhan. Awalnya kayak masih malu-malu kucing ya kan. Tapi lama-kelamaan kita udah kenal baik, Tuhan kasih Malu-maluin. penjagaannya sama kita. Oke. Siapa yang mau nyambung? Bu Eti, monggo. Udah pas dibuka nih. Terima kasih, Amin, Ibu Kristi. Bisa langsung dilepon. Bu Linda biru. Iya, Sehati nih warnanya mereka nih. Iya, Bu Eti kemarin tuh aku rindu banget sama Bu Eti. Sekarang rindunya itu disamakan. Biru sama biru. Ya, lanjut Bu Eti. Wah, lewat. Halo, Bu Ellen. Bu Lia. Lanjut.
Oke, ada yang mau nyambung lagi nih? Ini ternyata Bu Eti hanya dadah-dadah aja ini ternyata. Bu Oke, Kristi, iya, monggo Bu Linda. tadi kan yang diambil sama Ibu Joli tadi 13 ayat 4 ya? Satu. 3. 1-3 sebenarnya, 3. Ya, Yehezkiel yang 13 ayat 3. yang mengikuti bisikan hatinya sendiri. Ya. Jadi saya juga tadi sebetulnya memang ini begitu saya baca itu Tuhan kasih di hati saya ini rema gitu ya. Tapi tadi udah dibawa sama Ibu Juli, ya sama juga pemikiran saya ya sama lah. Tapi cuman ini saya mau tambahkan nih yang di ini ya. Saya tuh membaca ini kayaknya ngeri-ngeri sedap lah ya. Karena memang betul yang dibilang Ibu Kristi banyak banget sekarang. Ini suara Tuhan, ini saya lihat ini. Nah, yang kemarin tuh ya, yang saya mau bicarakan soal karakter itu ya. eh dibilang penglihatan, dibilang dia apa penlihat yang dari Tuhan gini. Terus apa itu namanya? Dia juga apa membuat nubuatan. Setelah dia memberitakan itu semua, baru minta tolong Bu, bisa nggak ini nih? Kita ketawa aja lah ya. Jawabnya aja, jawabnya aja nggak ada kasih Tuhan, gitu kan? Jadi apa apa bisa Bu Kristi? Aduh, saya ketawanya. Saya mau bawa ketawa aja ya supaya kita tuh jangan jadi sebel di hati masing-masing. Iya kan Bu Jangan sebel Joli? Bu, sukacita. Sukacita, sukacita. Ya kan Bu Joli, jadi apa tuh itu yang tadi saya bilang karakter ya, makanya saya tuh yang kemarin kan saya sedikit bersaksi juga lah ya mengenai saya sekarang selalu kalau berdoa nggak lupa tiap hari itu karakter saya Tuhan lebih indah dari kemarin, karakter saya Tuhan lebih menyukakan hatimu dari kemarin gitu kan, jadi terus bertambah bertambah. Jadi di sini tadi Bu Joli yang ayat 4 itu saya mau bilang di sini ini juga nih ada dibilang itu ya yang nubuatan itu nih tadi saya baca di ayat berapa ya, bisa tolong bantu ya, sebab itu begini loh ya, karena kata-kata dusta tuh kan perkara-perkara yang bohong ya. Eh, dan terus saya lanjutkan lagi di sini Ayat aku 6, yang Bu. Ayat 6. Penglihatan mereka menipu dan ya tenungan mereka adalah bohong. ya 6 betul betul, terima kasih ya Ibu. Penglihatan mereka menipu dan tenungan mereka adalah bohong. Mereka berkata demikian firman Tuhan, padahal tidak, Tuhan tidak berbicara begitu, gitu kan? Nah, terus di sini atau kan ada di ayat 7 yang terakhir, demikianlah firman Tuhan, padahal aku tidak berbicara, katanya gitu kan? Aduh, ini barangkali Tuhan lagi menulis firmannya ini itu yang udah gemes banget, udah gerem banget. Yang si pembohong-bohong itu. Tapi di sini semuanya harus menerima ya, apa yang ditabur itu yang dituai. Demikianlah kata Tuhan, aku akan mengacungkan tanganku untuk melawan nabi-nabi yang melihat perkara-perkara yang menipu dan mengucapkan tenungan orang bohong. Nah, jadi ini ya apa namanya yang paling serem nih. Aku akan mengajukan tanganku. Kalau udah Tuhan yang mengajukan tangannya, ya siapa dapat melawan? Gitu kan. Jadi apa itu namanya? Biarlah kita ya sebagai anak-anak Tuhan juga sekarang perlu eh, juga mendukung doa-doa kita ya untuk setiap hamba-hamba Tuhan, nabi-nabinya, siapapun itu yang sering membawakan apa namanya penglihatan, apa apa eh, terus semuanya yang dia bilang katanya daripada Tuhan itu semuanya kita perlu dukung doa kepada mereka biar mereka itu kita nggak tahu ya apa memang dia menipu, apa dia bohong, apa ditambah-tambahin. Pokoknya kita berdoanya biar dia boleh takut sama Tuhan. Semuanya itu apa yang dibicarakan jangan bohong karena Tuhan sendiri yang akan menjadi
yang akan menjadi hakim bagi mereka dan juga akan mengajukan tangannya untuk membalas semua apa yang ditabur pasti mesti dituai. Gitu saja Ibu Terima Kristi. kasih Bu Linda. Iya, gemes ya. Lihat Gemes. Bu Linda aja udah nadanya udah sangat berapi-api gitu. Iya. Untung nggak deket, kalau deket mungkin bisa ditelen gitu nanti. Bu Kristi bukan itu Bu Iya. Kristi. Aku mikir gini, berani banget sih ya gitu-gitu. Padahal kita istilahnya ya baru bohong-bohong yang biasa deh gitu. Udah istilahnya kita pikir wah takut ya itu. Ini yang bernubuat ya yang berani banget gitu loh Bu Ya, Kristi. betul. Ya, saya paham dan saya pernah merasakan apa yang Bu Linda rasakan juga. Tapi di sini kembali tadi juga Bu Linda udah bilang Tuhan sebagai hakimnya. Jadi kita belajar seperti Daud. Nah, Daud itu walaupun dikasih kesempatan untuk bisa membunuh Saul, dia nggak lakukan karena dia tahu Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Jadi saya juga pernah kenal satu hamba Tuhan, dia juga urapannya luar biasa, diberkati Tuhan, tapi kehidupan duniawinya 180 derajat gitu. Tapi kita tidak berhak menghakimi, kita ya pasti sebel ya, tapi balikin aja semua sama Tuhan. Itu urusan nanti sama Tuhan, mau dibolak-balikan, di bumi hanguskan sama Tuhan, itu urusannya dia sama Tuhan nanti. Tapi memang betul yang kita perlu lakukan adalah kita doakan supaya orang-orang yang udah dipilih sama Tuhan, udah punya urapan dari Tuhan, ya kan, biarlah yang ada dan yang senantiasa hidup di hatinya itu adalah Roh Kudus, bukan Roh Kudis atau ya begitulah gitu. Jadi kita memang apalagi ini udah mendekati akhir zaman ya, jadi akan banyak sekali nabi-nabi palsu, bahkan udah ada yang share bahkan di Korea ada yang teriak-teriak di sini ada Yesus, di sini ada Yesus. Saya cuma pengen tahu berewokan enggak gitu. Kalau berewokan ya mungkin saya bisa pikirkan lagi gitu kan, tapi kalau nggak berewokan masa Yesus skincare gitu kan nggak mungkin juga kan. Jadi hati-hati. Jadi kita harus terus baca firman lewat kayak gini tuh mungkin puji Tuhan Bu Joli mulai tertib ya, setiap hari baca firman supaya cepat selesai kita sampai Wahyu sebelum Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yesus datang pakai skincare loh. Nanti Yesus datang pakai skincare. Iya, nanti kalau celing gitu kan, nah di Korea kan saya ragu-ragu nanti kalau operasi plastik gitu kan, saya gimana nanti nggak bisa mengenali lagi Kalau saya di Korea, operasi plastik itu Yesus. Nah itu makanya, jadi hati-hati, udah mulai banyak sekali orang yang sok tahu dan sok bilang kalau Tuhan Yesus ini ada di sini gitu kan. Kalau dia bilang di sininya di hati ya saya baru percaya itu gitu kan. Oke Ibu-ibu, karena yang di sini setelah ini akan ada pengumuman yang amat sangat penting dan teramat penting berada di balik urutan teratas. Bu Joli udah ketawa. Jadi Bu, saya senang kalau Bu Ellen bisa minta tolong doa penutup Bu, tapi sebelum itu Bu Joli mau mengumumkan dulu untuk kabari. Monggo Bu Joli. Terima kasih Bu Christine, ya ampun bikin aku mengakak aja. Jarang-jarang lo bisa bikin tertawa itu. Thank you Bu Christine, ya mungkin kalau ketemu ada Bu Linda sama Bu Christine ini bikin kita ngakak, ini olahraga tertawa. Ya jadi ibu-ibu terima kasih. Tahun ini kita sudah berkumpul di Bandung ya. Jadi tahun depan itu rencananya PBA akan melakukan pelayanan lagi seperti di Bandung ya, pertemuan tahunan pelayanan itu di Jogja. Jadi bulannya sekitar bulan Juni antara 15 sampai 21. Itu seminggu ya, tapi pelayanannya nggak akan sampai seminggu itu. Cuman diplotkan dari tanggal 15 sampai 21. Dan pelayanannya itu akan dilakukan di panti lansia, lalu di rumah sakit, dan juga penjara. Pastinya kita juga akan ada ya rekreasi seperti itu. Nah, nanti yang akan mengarrange adalah ibu-ibu PBA yang ada di Jogja dan Solo. Ada Ibu Kristi, lalu ada Ibu Sofi dan Ibu Sandra satu lagi ya. Nah, di sini siapa yang di Jogja mungkin nanti bisa kontak Ibu Kristi. Jadi
Ibu Kristi akan survei dulu. Nanti setelah itu akan membuat lokasi dan daerah-daerahnya, baru kemudian kita akan susun anggaran. Untuk tempat tinggal jangan khawatir ya, Tuhan sudah sediakan tempat ya. Kalau di Bandung kemarin di rumahnya Bu Eti, kalau di Jogja nanti sudah ada rumah yang kebetulan memang kamarnya 4 dan di ruang tengah itu juga bisa ruang tidur, di atas juga ada kamar. Jadi eh, kita sudah aman ya, aman. Jadi setiap kamar itu bisa dua semua. Jadi di sana sudah lengkap. Jadi kita nggak usah khawatir. Lokasinya kalau keluar jalan itu seperti biasa dekat pasar, dekat-dekat makanan. Jadi bisa juga kuliner ya kita nanti di sana. Nah, besar harapannya nanti ibu-ibu yang kemarin tidak bisa ikut nanti di Jogja. Yang pasti tidak seperti tempat Bu Eti naik-naik ke puncak gunung. Ini kita nanti begitu nyampe langsung masuk. Jadi untuk ibu-ibu seperti Bu Lampita gitu ya aman Bu Lampita. Jadi kita terus berdoa untuk diberi kesehatan ya supaya kita bisa berkumpul kembali nanti di bulan Juni tahun 2026 di Yogyakarta. Itu aja Bu Kristi, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Juli pengumumannya, dan memang besar harapan saya sebagai yang kebetulan agak ditodong sebenarnya karena kamu Kristi, kamu di Jogja kan gitu. Tapi saya kok seneng banget ya. Jadi saya sangat berharap untuk ibu-ibu yang kebetulan mungkin ada waktu luang ya kan, itu bisa datang ke sini. Kemudian kita bisa kenal nih face to face ya kan. Jadi nggak cuma di layar satu kotak begini doang. Jadi bisa ketemu, kita bisa cubit-cubitan, kita bisa ketawa-ketawa, kita bisa doa, bisa nangis bareng, ketawa bareng. Nah, gitulah. Jadi saya nggak sabar untuk menunggu tahun 2026 di mana acara ini bisa berlangsung dan banyak sekali yang bisa gabung itu. Wah, saya pasti juga senang banget kalau Jogja kedatangan tamu-tamu spesial dari PBA. Oke, kita akan tutup pembacaan firman pada malam hari ini. Monggo Bu Ellen, saya persilakan. Ya, kita mari satu dalam doa. Maha besar Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur. Pada malam yang indah ini, kami berkumpul di Zoom Perempuan Baca Alkitab. Kami sudah membahas dari Yehezkiel 9 sampai dengan Yehezkiel 13. Terima kasih Tuhan, kalau pada malam hari ini kami mendapat banyak pengetahuan dari pembacaan firman yang kami bacakan. Tuhan, kami mau terus melekat kepada Engkau. Kami mau mengenal Engkau lebih lagi. Hari lepas hari tambahkan terus, perbaharui kami, sehingga kami bisa menjadi seperti apa yang sudah Engkau rancangkan di awal kehidupan kami. Terima kasih Bapak Sorgawi, kalau pada tahun 2026 nanti komunitas kami punya rencana indah, pelayanan di Jogja. Tuhan berkati semuanya Tuhan. Tuhan berkati setiap dari kami yang akan ikut ambil bagian dalam pelayanan tersebut. Tuhan siapkan segala sesuatunya. Tuhan siapkan kesehatan kami. Tuhan siapkan semua yang kami perlukan. Baik biaya-biayanya maupun tempat-tempat yang akan kami kunjungi. Kami tahu bahwa saatnya kami untuk berjalan keluar, memberitakan tentang keselamatan kepada orang-orang di sekitar kami, dan kami memulainya di dalam pelayanan kami. Terima kasih Bapak Sorgawi, Engkau berikan satu unity yang kuat di dalam komunitas ini Tuhan, dan yang utama adalah satu, memberitakan tentang Engkau, untuk kami saling membangun satu dengan yang lainnya Tuhan, sehingga kami lebih lagi sempurna seperti yang Engkau inginkan. Terima kasih Bapak Sorgawi, di malam hari ini kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan, dan Engkau kembali akan pertemukan kami pada Zoom besok siang Tuhan. Kau siapkan kami semuanya Tuhan, dan sebelum kami beristirahat Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu.
sebab Tuhan adalah penjaga kami. Amin. Tuhan naungan kami di sebelah tangan kanan kami. Matahari tidak akan menyakiti kami pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga kami terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawa kami. Tuhan menjaga keluar masuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Firman-Mu ya dan amin. Kami mengucap syukur Engkau memilih kami. Dan kami adalah anak-anak perjanjian. Engkau tetap ada beserta dengan kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus. Luar biasa pekerjaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami akan terus menyembah, memuji, memuliakan, menghormati, dan taat hanya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin.